Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allahumma salli ala sayyidina al-Mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang kami hormati dan sangat cintai Andre Gurutta, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ad-Dari DDI Takalasi. Yang kami hormati para guru kami, hadir semua, alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Ada juga kakanda-kakanda kami di sini yang katanya tadi Ustaz Yamin pakai pengawet semua. Awet muda semua, Masya Allah ya. Yang kami hormati para pembina dan kami cintai para santri, santriwati. InsyaAllah semoga kita senantiasa mendapat berkahnya pondok kita, pondok yang kita cintai ini, Pondok DDI Takalasi. Alhamdulillah, kesyukuran yang sangat besar terus terang bagi pribadi kami diundang untuk berdiri di depan santri-santri, diundang berdiri untuk berceramah di depan Andre Gurutta. Terus terang perasaan kami ini tidak tahu apa mau dibilang ini, karena baru tadi masuk ke dalam masjid ini itu sudah kayak dejavu, kembali ke masa lalu ketika kami masih mondok di sini. Masih terasa ini ada Gurutta Fasih Mustafa di sini. Masih terasa ada santri-santri yang lain yang bersama kami selama ini di pondok pesantren ini. Dan insya Allah ya, apa yang kita dapatkan di sini itu adalah berkah, dan kami alhamdulillah ya, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pernah mondok di pesantren ini, pernah belajar menimba ilmu yang sangat banyak di DDI Takalasi. Saya ingat sekali ketika pertama sekali saya selesai sekolah di Sabutung, di pesantren Perak ya, di sana itu ada dua pondok yang saya ingin datangi. Yang pertama DDI Mangkoso, dengan yang kedua adalah Mampekah. Tetapi pada saat itu karena banyak keluarga di sini, Haji Naing ya, dan lain-lain sebagainya, itu adalah keluarga, saya diutus ke sini, saya dibawa ke sini. Apa yang saya dapatkan pertama? Saya datang itu dari belakang. Yang saya lihat yang pertama itu adalah bangunannya. Kita tahu dulu bangunan-bangunan yang ada di kampus Putra itu adalah bangunan-bangunan yang sudah tidak dipakai oleh orang-orang di luar. Itu yang dikasih masuk di dalam pesantren kita, diperbaiki sama santri-santri. Jadi dulu itu lemari bikin sendiri, ranjang bikin sendiri, kamar bahkan kita bikin sendiri, tidak ada dibikinkan. Triplex beli sendiri, kalau tidak ada triplex itu mina biasa banyak bangku habis di kelas. Dan itulah juga banyak yang bisa matukan tukang. Itu banyak sekali, rata-rata bisa semua matukan dulu itu santri-santrian dulu. Jadi pemandangannya seperti itu, Masya Allah. Yang pertama yang langsung muncul di benak saya ketika saya baru pertama sekali, sekolah jika ini, ya itu, bayangkan. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya ingat sekali itu dulu kita libur itu, kalau libur penaikan kelas itu 1 bulan. Saya ingat sekali, belum berbentuk musola sebesar ini, masih musola kecil. Itu Andre Gurutta almarhum, ya, Andre Gurutta Fasih Mustafa, itu selama 1 bulan itu mengajar nahwu. Kami datang itu santri-santri baru itu, saya ingat sekali bab yang terakhir itu dipelajari adalah bab tentang af'alul majzuma kalau tidak salah. Fiil-fiil yang dijazam. Itu. Ada kelas 2 sanawiyah, itu disuruh mengirab. Saya ingat sekali itu namanya Muhammad Dahlan, itu anaknya Gurutta Syahrir, dengan sepupu saya dari Sabutan namanya Muhammad Anas, itu disuruh mengirab lam nyarmi. Boy langsung bisa naik irab, lam harfu nasbin,
harfu jazmin, yarmi, fi'il mudhari majzumun dan seterusnya. Wih, saya kaget. Saya ini tidak tahu ini. Saya tanya Anas, kelas berapa Ki? Nah bilang, saya kelas 2 sanawiyah. Wih, saya ini mau masuk kelas 1 aliyah ini. Apa nanti ku bilang ini kalau tanya ke guru tak? Baru guru tak kalau mengajar dulu, irabi. Wah, selalu kayak marah-marah, tapi memang seperti itu model pengajarannya. Jadi tadi ini saya masuk ini dejavu betul. Ya teman-teman yang dulu yang dikader sama guru tak ini adalah takhasus. Takhasus kita biasa disebut dengan anak-anak takhasus. Sekarang sudah jadi kiai semua. Masya Allah. Ini adalah buah dari berkahnya takalasi. Banyak sekali teman-teman kita di luar itu luar biasa. Ini hadir ini beberapa alumni. Ya, biasa-biasa aja pakaiannya, tapi insya Allah itu khidmatnya di luar, ya manfaatnya di luar di masyarakat itu luar biasa sekali. Ya, jadi guru saya itu di Maros itu berpesan, wali Allah itu ada dua. Wali Allah itu ada dua. Ada yang disebut dengan Abdullah, ada yang disebut dengan Khalifatullah. Abdullah itu adalah orang-orang yang menghabiskan umurnya di atas sajadah, menghabiskan umurnya berzikir dan lain-lain sebagainya. Ya, itulah yang disebut dalam surah An-Nur. Mereka itu tidak lagi memperdulikan dunia, tetapi ada wali Allah yang kedua, yaitu adalah Khalifatullah. Yang mana itu? Itu adalah tujuan utamanya sebenarnya kita diturunkan ke dunia ini, yaitu adalah untuk wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, mengurus. Jadi kalau ada orang bisa mina kasih kerja orang, bisa mina kasih makan orang, sehingga tidak meminta-minta, sehingga tidak menjadi beban bagi manusia lain, itu juga termasuk walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti ini santri-santri silahkan pilih yang mana saja. Jangan bilang misalnya seperti tadi bilang santri terbaik, alumni terbaik. Masih banyak alumni yang terbaik yang dimiliki oleh Takalas yang mungkin tidak kelihatan. Itu jadi silahkan pilih yang mana saja. Jadi kalau nanti keluar di masyarakat sedikit apapun, kalau kita memberi berkah di bawah barakah Takalasi keluar dari sini, insya Allah kita berguna di tengah-tengah masyarakat. Apakah kita jadi tukang ojek tapi baik di sekitar tak? Apakah kita jadi tukang muadzin saja tapi baik di sekitar tak? Itu adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru saya, saudara-saudara saya serta santri-santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah salah satu malam yang sangat berberkah bagi kita umat Islam. Apalagi kalau kita yang meyakini bahwa malam ini memang malam yang berberkah, karena ada juga orang yang tidak meyakini. Nah, tetapi santri-santri dari Takalasi, ya, perlu kita ketahui bahwa wajib kita mengikuti guru tak. Jangan sampai nanti ada santri Takalasi keluar dari Takalasi, woi mau berbeda sama gurunya. Biasa ada itu baru satu bulan di Makassar ikut pengkaderan, kalau pulang langsung mau lawan berdebat guru-gurunya. Ya, tidak ada itu guru begini, tidak ada itu begini, haram itu begini, bid'ah itu begini. Jangan dulu. Guru-guru kita itu bukan satu hadis, dua hadis saja dia baca, tetapi banyak, sudah puluhan hadis, sudah puluhan kitab yang dibaca. Makanya termasuk ini, jangan sampai nanti ada santri Takalasi yang keluar kemudian mengatakan bahwa tidak ada itu yang namanya perayaan Isra dan Mi'raj. Tidak ada itu. Tidak boleh kita laksanakan. Jadi kita harus patok di dalam hati kita bahwa apa yang dilakukan oleh guru-guru kita, apa yang dilakukan oleh ulama-ulama kita, itu adalah sesuai yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Di mana kita mau ambil warisan kalau bukan di pewarisnya? Di Google. Apakah Google itu pewarisnya Nabi? Apakah YouTube itu pewarisnya Nabi? Bukan. Tetapi langsung di lidahnya para ulama-ulama kita, di Andre Guruta semua ini. Ya. Malam ini ya sudah sudah masyhur sekali kita ketahui bahwa adalah malam Isra dan Mi'raj. Di dalam sebuah ayat itu yang paling masyhur, ya, mungkin semua santri sudah hafal juga, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Ya, saya kira ini kalau tafsirannya sudah sering sekali ini dianu. Tapi ada satu hal yang mungkin bagus kita kaji pada malam ini, yang bisa kita jadikan sebagai bekal kita bagi santri-santri, yaitu kata abdi. Subhanalladzi asra bi 'abdi.
Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada malam hari. Ini abdi. Ini yang dimaksud dengan abdun ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini itu di dalam kitab tidak disebutkan ada pertanyaan yang mengatakan seperti ini. Kenapa tidak disebutkan subhanallazi asra bi nabiyyi? Ya, padahal yang dimaksud di sini adalah Rasulullah. Subhanallazi asra bi nabiyyi atau subhanallazi asra bi rasulih. Maha suci Allah yang memperjalankan nabinya atau rasulnya. Kenapa bukan gelar nabi atau gelar rasul yang dipakai di situ, tapi gelar abdun? Padahal perlu kita ketahui, kalau sekarang ini hamba itu kita tidak terlalu kenali, apalagi yang Gen Z. Tidak tahu itu bagaimana hamba, tapi saya ceritakan sedikit. Yang dimaksud dengan hamba, abdun pada masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan pada masa sebelum Islam, itu sangat tidak ada gunanya, seperti barang. Jadi hamba itu seperti barang, bisa diperjualbelikan. Kalau perempuan bisa dipakai kapan saja, bayangkan. Itu. Kalau laki-laki seperti barang. Jadi kalau bosan ki pekerjakan ini dijual atau dikasih orang. Mau ki bunuh silahkan dibunuh. Bahkan di dalam sebuah novel itu ada novelnya Ismail Kadare, ya, yang berjudul Piramid, ya, itu menceritakan tentang bagaimana dibangunnya piramid. Itu hamba ketika masa-masanya itu Mesir kuno, itu sampai-sampai tidak ada namanya. Tidak ada namanya. Ada orang kayak tong itu kucing, tidak ada namanya. Ya, namanya itu kucing mungkin di sini di area pondok tidak ada namanya. Ada juga biasa kasih nama tapi santri. Itu dulu tidak ada namanya sampai mereka itu saling membunuh. Ada orang biasa dibunuh gara-gara apa? Mau ambil namanya. Bayangkan. Dia curi namanya. Kalau sekarang ini cantik-cantik semua nama tak. Gagah-gagah semua nama tak. Wah, ada yang 4 huruf namanya, ada yang 5 ada yang 5 kata, 10 kata dan lain-lain sebagainya. Luar biasa. Dulu itu hamba tidak boleh pakai nama, bayangkan. Tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan abadi? Dan inilah sebutan yang paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah gelar yang paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abdun. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil saya abadi, wahai hambaku, Rasulullah sangat senang. Padahal sekali lagi pada masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini gelar hamba ini tidak ada. Kalau manusia digelari hamba tidak bisa nih. Itu auratnya saja berbeda dengan aurat pada umumnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi kenapa? Ternyata ada rahasianya. Salah satu rahasianya perlu kita ketahui bahwa dengan gelar ini abdun itu memperlihatkan atau memberi kita pengertian, ya, menurut para ahli tafsir bahwa seandainya gelar nabi atau rasul di situ asra bi nabi atau asra bi rasuli, maka tidak ada yang bisa mi'raj, tidak ada yang bisa mi'raj kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena gelar abdun di situ berarti siapa saja hambanya. Jadi abdun di situ bi abdihi. Jadi hambanya Allah, siapa saja hambanya Allah. Kita semua ini bisa semua mi'raj. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, di mana kita mi'raj? As-salatu mi'rajul mu'minin. Kalau mau ketemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala berdua-duaan saja, kapan itu? Ketika kita salat. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Bagaimana syaratnya? Harus abdun di sini. Harus abdun. Harus bersifat hamba. Yang mana itu yang disebut dengan bersifat hamba? Allah Subhanahu wa taala memberikan penafsiran di ayat yang lain, ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Inilah yang disebut dengan hamba. Jadi ada syarat-syaratnya kalau mau mi'raj, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang harus kita riyadai, harus kita latihankan. Yang pertama syaratnya itu, ya, alladzina yamshi 'alal ardi hauna, yang itu ketika dia berjalan di muka bumi ini dia dalam keadaan rendah hati, tawadu. Jadi syarat yang pertama adalah tawadu. Harus kita tawadu. Tidak boleh kita merasa tinggi daripada orang lain. Jadi kalau ada orang yang merasa tinggi daripada orang lain, itu tidak bergelar hamba. Tidak bergelar hamba. Jadi harus kita tawadu. Ada biasa orang di sini bertanya, apa itu tawadu? Apakah selalu kita begini? Kalau di depannya kita guru tak begini, di depannya kita siapa saja, bahkan orang mau kandato kita tetap kita begini. Ya tidak.
Ya, tawadu itu berasal dari kata wada'ah. Wada'ah itu artinya menempatkan. Jadi apa yang disebut dengan tawadu? Pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau mau kita jak guru orang, ya jangan tawadu jak guru nih. Tidak. Nah itu. Tidak seperti itu yang disebut dengan tawadu. Ada orang sudah hina-hina kita. Nah hina-hina orang tua tak, nah hina-hina guru tak. Ya, silakan. Tidak seperti itu yang disebut dengan tawadu. Tapi tawadu itu adalah orang yang pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makanya kalau kita baca kitab Ta'limul Muta'allim, maka kita akan mendapatkan, kan biasa itu yang umum itu ada yang mengatakan adab di atas ilmu. Kalau di dalam Ta'limul Muta'allim itu adab dengan ilmu harus berbarengan. Ya, Imam Az-Zarnuji itu mengatakan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, la yasihhu tawadu wat taqwa illa bil ilmi. Tidak sah yang namanya tawadu, tidak sah yang namanya takwa kecuali dengan ilmu. Kayak mi tadi, Nabi bilang tawadu dirinya itu, tapi tidak ada ilmunya. Harus ada ilmunya itu tawadu. Harus ada ilmunya. Bagaimana caranya kita menempatkan sesuatu pada tempatnya? Sebagai seorang guru misalnya, karena yang namanya itu akhlak, yang namanya adab, yang namanya tawadu itu ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Situasi itu senantiasa seperti koin. Jadi dua sisi mata uang. Ada kiri, ada kanan. Biasa jadi lihat uang. Biasa lihat uang. Kalau ada uang sama sebelah kiri, sama sebelah kanan, yakin dan percaya uang palsu itu. Betul? Pernah kita lihat ada uang sama sebelah kirinya, sebelah kanannya? Pasti berbeda. Seperti juga itu yang namanya tawadu. Kalau kita sebagai guru, ya guru-guru itu di sini pasti paham tentang yang ini. Kalau kita sebagai guru, kita tidak boleh haram bagi kita mengatakan, madose santriku aku tidak mencium tangan saya. Tidak boleh. Tapi di sebelahnya, sebagai seorang murid, madosa kayak aku deh uboi jarina guruku. Itu yang namanya itu tawadu.